tentang peran muslimah. Apa tadi judulnya? Peran muslimah dalam peradaban akhir zaman. Kalau melihat jenengan banyak masalah begini repot. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini materi yang merupakan hak. Ini merupakan kebutuhan yang sangat besar di tengah-tengah umat. Kebutuhan yang paling pokok, karena maslahat dan mudaratnya sangat besar. Sehingga seorang muslimah apabila ingin ambil bagian di dalam perbaikan dan pembangunan mental umat, harus mempersiapkan perbekalan yang tepat. Ya, jadi bukannya semangat keberanian, semangat emosional, bukan cuma itu yang dibutuhkan. Kita teringat dengan seorang ulama, Syekh Salim Aid Al-Hilal, di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, ketika mensyarah sebuah hadis. Ada seorang sahabat yang bermalam di rumah Nabi SAW. Kemudian karena sahabat ini sangat baik kepada Nabi, melayani beliau, mempersiapkan kebutuhan ibadah malam beliau yang sangat luar biasa, sehingga beliau ingin memberi sesuatu kepada sahabat ini yang disebut dengan mukafi, ingin membalas kebaikan dari kebaikan orang kepadanya. Lantas Nabi bertanya kepada sahabat Rabi'ah ini, "Ya Rabi'ah, salni, mintalah sesuatu kepadaku." Kalau jenengan satu misalnya dekat dengan beliau di gambaran, terus disuruh minta, kira-kira minta apa? Padahal Rabi'ah ini posisinya nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, miskin. Rumahnya di emperannya Masjid Nabawi, termasuk Al-Sufa. Ketika beliau meminta, sekali waktu dikucilkan, ini protokolnya sangat ketat. Isolasi mandiri bener. Kacau ini. Baik. Nah, jadi ketika diminta, minta apa? Coba minta kamu kepada aku. Ternyata yang diminta oleh sahabat Rabi'ah yang mengatakan, "Inni murafaqataka fil jannah." Aku ingin menjadi temanmu di surga, ya Rasulullah. Bukan minta rumah, bukan minta fasilitas, enggak. Saya ingin tetap menjadi teman Anda di surga. Maka Nabi memantapkan untuk supaya coba minta yang lain. Allah ghairu dzalik. Minta yang lain. Minta yang lain juga. Kata sahabat Rabi'ah, "Buadaka ya Rasul." Saya enggak butuh yang lain. Padahal enggak punya rumah. Coba kalau kita enggak punya rumah, dengar dekat dengan ustaz, doanya ijabah, kira-kira diminta, suruh minta apa jadinya? Minta masuk surga atau punya rumah? Kedua-duanya serahkan. Tidak minta, saya nggak butuh. Yang saya butuhkan, saya ingin tetap ada di samping Anda. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kalau begitu, ini ala nafsi. Kalau begitu
bantulah saya agar kebutuhanmu, cita-citamu terpenuhi. Bikathrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Nah, ini ketika mensyarah hadis ini diambil sebuah pelajaran bahwa seorang dai itu ibarat seorang dokter. Seorang dai itu ibarat seperti seorang dokter. Dia bukan cuma memberi terapi, dia harus tahu persis kondisi pasien. Dia harus tahu keadaan pasien, yang penyakit yang sebenarnya dialami oleh pasien itu apa. Jelasnya. Jadi nggak sekedar punya semangat mengobati tapi nggak ngerti jenis penyakitnya. Harus sebelum praktek itu, sebelum pelaksanaan, dia harus mendiagnosa dulu. Orang batuk macam-macam, batuk kena asap bisa batuk, kena getah buah-buahan juga bisa batuk, sariawan juga, radang juga bisa batuk, pilek juga bisa batuk. Gak seneng kalau ceramah itu ya suatu. Beneran enggak? Makanya kalau doa ngaji kelamaan terus gak enak bisa, agak sing serik orang. Terus tapi duduk santer, agak gak seneng. Makanya kalau saya kultur Ramadan apalagi sudah dibatasi, Ustaz ceramahnya 10 menit, usah ceramah guys. 10 menit meramai apa? Tak kayak mukot dimantok, sahadat selesai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kita ngaji lebih seperempat jam, langsung kena batuk semua. Saya paham ini sering orang ini. Nah jadi harus diagnosa dulu. Sekarang persoalannya itu ketika Anda dan kita hari ini ditakdirkan hidup di akhir zaman, ya, kita hidup di akhir zaman yang sudah harus kita pahami bahwa akhir zaman itu adalah zaman yang dipenuhi dengan segala macam bentuk fitnah. Yang kita tahu antara kebatilan dengan kebenaran itu bercampur baur, tidak karu-karuan. Para duat subahat, dai-dai subahat bermunculan, tidak karu-karuan. Nah, kita hidup di zaman ini. Bahkan kezaliman, kefaksaan, perbuatan keji itu lebih mendominasi daripada kebenaran. Dan kita hidup di tengah-tengah hidup di zaman seperti ini. Nah, maka ketika seorang sudah tahu tentang kondisi zaman, maka dia akan tahu. Sekarang pertanyaan sebelum jenengan terjun di dalam ikut ambil bagian di dalam perbaikan umat. Jadi nanya satu pertanyaan. Kalau panjenengan melihat di bak mandi itu penuh air yang sudah bercampur dengan najis. Nah, untuk supaya bisa diganti dengan air yang bersih, ini cara membersihkannya gimana enaknya? Gimana? Dibuang, Masya Allah, cerdas. Ya, sangat tepat, simpel, sederhana, cepat selesai. Iku nek banyu. Ini sehingga sampai gak cerdas. Tadi sementara cerdas karena air. Sekarang yang bercampur dengan kebatilan itu menung sami. Samian buat nama. Makanya muncul doa-doa yang luar biasa keberaniannya dibom di mari misalnya. Gitu? Dan itu ternyata juga bukan solusi terbaik, solusi terburuk yang diberikan. Kenapa? Karena dengan adanya ngebom tempat-tempat yang dianggap maksiat, bukan menutup pintu maksiat itu tertutup di situ. Satu, nggak mengurangi sama sekali. Justru tempat-tempat yang dibom, yang tempat-tempat maksiat dulu masih akan dibangun lebih indah dan lebih megah, dan duitnya sampean sendiri. Berarti sudah meleset dari sasaran. Yang kedua, menyisakan
bahaya dan mudarat yang sangat besar sekali, yang kena dampaknya kaum muslimin dan Islam. Betul betul. Tapi bukan itu cara. Dan ini diingkari dalam Islam. Bertentangan dengan cabang iman, bertentangan dengan syariat yang mulia ini. Ya, jadi bukan begitu solusinya. Lahir makan dicipui atau langsung pakai dikulit mama selesai Ustaz. Nggih, itu nek banyu. Kalau sekarang manusia yang sudah bercampur dengan kemaksiatan, bercampur dengan kesirikan. Nah, ternyata untuk membersihkan air di bak mandi itu tidak hanya dikuras. Itu bagi jiwa-jiwa yang gak sabar. Itu kayak apa makanya mesti kulit ini sampai itu wong gak serantanan. Paham ya? Jadi kalau dengan konsultasi psikiater sudah kena 1-0, sudah gampang ketebak ya. Sangklok. Makanya kalau ada masalah dengan suami, kau oleh haram, tujuh sampai nyelem kena haram. Beberapa waktu yang lalu saya mendamaikan dua sepasang suami istri mau cerai. Gara-gara apa? Foto di tembok. Gara-gara kan sepele loh. Foto ini wong loro kuwi. Si suami istri, sing masang ya wong loro. Nah sing meradani sing siji. Sing siji gak ngerti. Ibu-ibu setelah ngaji, subhanallah ngerti hukum-hukum foto, langsung pulang pengajian diperaheli namanya. Radali, alhamdulillah rumahku sudah syar'i. Suami sore pulang, toleh, mana gambarku kok hilang semua? Kaget suaminya, kenapa ini ada apa? Diterangkan, ternyata hukum bla 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 bla. Nah, orang yang sudah ngaji dengan belum ngaji, dia nggak dipahami. Rawan sampai sudah mau cerai. Nah, begitu mau cerai, saya ditelepon. Biasanya mau ngaji. Ustaz itu bagian sini panas-panas. Kenapa ngaji? Ya kan butuh kompromi. Nah suami jenengan sudah ngaji belum? Nah kok sangat sibuk foto nggak sibuk suami? Kenapa jenengan kok nggak fokus kepada bagaimana suami saya ngaji? Nggak mau Ustaz. Nah nggak mau tuh kenapa? Ya mungkin sudah ditutup hati lebih sangat ibu-ibu. Wong ini ketok ngaji itu ketok kalem bu. Makanya saya juga suudon akhirnya dengan jenengan. Jangan-jangan ketok kalem ini ganas ternyata. Iya, coba yang saya ceritakan coba dijadikan bahan renungan. Apa tahapan-tahapan di dalam memperbaiki kesalahan? Jelas ini. Ada tahapan. Akhirnya begitu kita cek, masa suami jenengan tidak mau ngaji? Tidak mau. Nah, saya ingin tanya, tidak maunya itu kenapa? Sudah saya sampaikan, tidak mau tak gini, tak aja. Nah, mungkin tidak tertarik itu kan hasil ngajinya kayak sampean. Ngerti maksud Arab misalnya? Menjadi wanita-wanita pemberani. Akhirnya suaminya tawadhu kepada istrinya. Itu bahasa fikih ben rotok terhormat. Bahasa sinetron apa? Pura-pura gak ngerti. Akhirnya coba jenengan yang baik. Cara bagaimana cara? Bukan kita membenarkan kesalahannya, bukan. Tapi kita punya proyek, kita punya program bagaimana suami yang salah ini bisa benar. Caranya bagaimana? Bukan bahasa tahkim, tapi bahasa motivasi. Jelas ini. Orang itu kalau kebaikannya nggak dihargai, itu mantel. Betul apa enggak? Sama dengan bapak-bapak ngajak istrinya, nggak tertarik Ustaz ngaji Ustaz. Nah begitu mau ngaji, pakaiannya sih apa jenenge itu? Gaya gaul nih.
celana pakai celana jin. Ya untungnya nggak pakai celana setan gitu. Baru jin gitu. Sudah mau ngaji, suaminya nggak mau ngangkat istrinya. Kenapa? Malu dengan pakaiannya. Biarkan saja dulu. Mau ngaji itu sudah untung, berarti sudah ada perbaikan. Coba sampean delok nek dokter mau bagi pasien sing ngelembruk brek wis kesok tangi mangan gak gelem ndasi puyeng. Lihat makanan mau muntah, lihat suami apalagi muntah-muntah. Begitu dikasih obat, pertanyaannya dokter apa? Ini kok nggak bisa bangun? Enggak kan? Pertanyaannya apa? Gimana pengaruh obatnya? Masih pusing kepala. Sudah mulai hilang. Oh, alhamdulillah, berarti sudah ada. Bahasa yang dipakai apa? Alhamdulillah, berarti sudah ada perubahan. Artinya apa? Sekecil apapun bentuk kebaikan yang sudah bisa dilakukan, itu berarti sudah ada pengembangan menuju kebaikan. Bisa dipahami. Hargai setiap kebaikannya. Hargai setiap kebaikannya. Nah, sehingga nanti ibu yang sudah ikut ngaji begini, begitu melihat ada orang-orang yang ikut kajian masih awam, ini peluang bikin orang itu ketagihan ketemu jenengan. Itu gimana caranya? Ya, cara bikin orang ketagihan ketemu kita itu gimana? Bahasa, wajah. Ini kan nanti mempengaruhi. Saya pernah ada kasus membuka baru kajian beberapa kali, terus ada paling banyak wali murid yang ikut kajian itu. Terus ada ibu-ibu yang kayaknya ingin tahu pengajian itu. Akhirnya ngikuti ibu-ibu yang sudah berangkat itu. Ya masih awam sekali. Wong jilbabnya itu digesain. Iya, digesain. Begitu sampai di tempat baru dikeluarkan, baru kemudian dipakai. Itu pun jilbab tahun 70-an. Jadi sing rambutin jambul itu. Kan anak ini jilbabnya Mbak Tutut. Aku nggak tujuan nilai Mbak Tutut orang. Ya, saya kenal dengan Mbak Tutut, cuma Mbak Tutut yang nggak kenal. Ya. Nah, yang namanya orang awam itu pakaian, ya dianggap itu sopan-sopan aja. Yang begitu dipikir sudah bagus menurut siapa? Menurut dirinya. Dan tentu aroma beda, parfum dipakai yang terbaik. Ya seperti kita ibu-ibu belum ngaji dulu kan begitu kan? Dan sekarang aja kalau ngaji pakai PPO gitu aja kan? Udah beda, menghilangkan fitnah gitu. Datang seorang ibu kenalan, ibu baru kali ini ya. Oh alhamdulillah, bagus awalnya. Ibu pakai parfum ya? Iya, masya Allah, nggak boleh ibu ya, ini sama dengan pezina. Dengan ucapan ibu yang baru ngaji bertaubat, tidak mau balik lagi. Taubat tidak mau ngaji lagi. Nah, ini yang perlu kita camkan baik-baik. Ya. Ini yang perlu kita terapkan baik-baik. Sehingga kita harus memahami audien kita, memahami orang yang kita ajak bicara ini dengan cara yang baik pula. Motivasi yang kita pakai. Alhamdulillah, dari mana tinggalnya? Oh, baru ikut kajian. Alhamdulillah, bisa punya saudara lagi. Orang dengar kalimat itu senang enggak? Apapun kondisinya, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Ya, subhanallah. Ini ketika coba bisa nggak minta nomornya, nanti barangkali saya bisa main-main. Boleh nggak main-main? Saya senang ketika ketemu dengan anti apa ya, nanti karat atau anti pakai bahasa Arab. Ini kalimat-kalimat motivasi, kalimat-kalimat mengajak orang di dalam kebaikan, sehingga besok ketika jenengan kabari, bisa ada kajian, membayangkan wajah jenengan itu sudah seneng gitu loh. Coba kalau dikatakan, belum ngerti ya, ini pakai
dia. Gitu. Besok bayangin Mbak Jantung kira-kira gimana? Anti datang betul. Oleh karena itu Ibu, ternyata ada cara lain untuk membersihkan air yang bercampur dengan najis. Kenapa Anda milih untuk digulingkan, tidak milih pasang paralon yang banyak, kemudian diguyur di sana, isi dengan air yang bersih sehingga nanti tumpah. Kira-kira bersih nggak nanti? Berarti yang perlu diperbanyak apanya? Itu motivasi kita dalam berdakwah. Nah, ibu-ibu sekalian, maka peran muslimah dalam menghadapi peradaban akhir zaman, dalam menghadapi peradaban akhir zaman, itu harus memiliki beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah memahami kondisi dan memahami sumber fitnah. Ini pertama. Ya, pertama itu. Jadi yang pertama yang perlu dimiliki oleh seorang muslimah adalah apa? Memahami kondisi. Kita hidup di akhir zaman yang luar biasa. Gejolak fitnahnya. Yang kedua, memahami sumber-sumber fitnah. Kerusakan ini dari mana asalnya? Kenapa umat bisa terjerumus dalam kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, meninggalkan ketauhidan, meninggalkan sunnah, meninggalkan ketaatan? Itu apa sebabnya? Nah, kalau dua sisi ini sudah dipahami dengan benar, maka kita mengukur. Apa yang kedua? Memahami kemampuan diri. Memahami apa? Kita ingin merubah rumah ini, meja ini tak pindah, lemari tak pindah. Itu keinginan. Cuma jenengan ingin merubah. Mau ngangkat cijen ora mampu. Mau apa nih? Artinya apa? Untuk merubah tatanan masyarakat dan umat ini gak cukup dengan semangat belaka. Diukur dengan apa? Kemampuan. Sebab ketika kita tidak mampu kemudian dipaksakan untuk mengerjakan, yang terjadi kerusakan bukan kebaikan. Bisa dipastikan sudah. Kok gak kuat dipaksa untuk kuat, rusak. Sama dengan orang gak mampu beli mobil dipaksa mampu, marat-marit mobil. Ya, makanya gak usah beli mobil kalau memang tidak mampu walaupun butuh. Walaupun butuh, kan masih banyak mobil-mobil yang nganggur. Ya, yang gak harus kita miliki tapi kita bisa menikmati. Bisa dipahami ya? Dari lu gak tidur. Kau mulai pisang sama yang soro-soro lainnya. Kita siksa diri kita, kita sengsarakan diri kita dengan sesuatu yang sedikit nikmatnya. Nikmatnya dua mobil kreditan niku nek nyopot tonggo. Nek ngono tok enak. Setelah itu kita sengsara. Tonggo cuma mengagumi, tonggo cuma mengatakan wah si fulana punya mobil, ibu punya sekarang ada peningkatan. Tonggo jenengan bendino megap-megap mikir nyicil bulan. Makanya bagaimana cara kita punya mobil nggak mengeluarkan biaya tapi kita bisa menikmati mobil, nge-grab. Terus gak mikir lah sampai lupa kayak curahkan. Gitu, iso turu mulai nggon sampai ila hadratil maut. Harus dipaksakan demikian. Baik Ibu, mudah-mudahan waktu ini sangat berat.
menyelamatkan semuanya. Nah, jadi memahami kondisi apa tadi kemampuan. Nah, untuk itu ada beberapa poin penting untuk kita kaji. Mari kita simak beberapa dalil. Pertama, kita lihat hadis Nabi SAW tentang posisi wanita. Posisi wanita. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu hulwah. Hulwah itu gula. Artinya apa? Manis, lezat yang namanya dunia. Khadiratun maknanya adalah hijau. Artinya apa? Indah. Tapi dunia itu lezat dan indah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerahkan dunia ini kepada kalian. Diserahkan kepada kalian. Ya. Kalian atur dunia ini. Kalian diangkat oleh Allah untuk menjadi khalifah dan disuruh mengaturnya. Sudah diserahkan penuh kepada kita dunia ini. Fayanzuru, kemudian Allah melihat kaifa ta'malun, bagaimana kita berbuat, kita apakan dunia ini. Itu dilihat oleh Allah. Setelah dunia dengan penuh kelezatan dan kenikmatan ini diserahkan kepada manusia, lalu Allah melihat bagaimana manusia memperlakukan dunia ini. Maka Nabi mengatakan, fattaqud dunya fattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian kepada dunia dan berhati-hatilah kalian kepada wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah yang menimpa orang-orang Bani Israel, kerusakan, kehancuran yang dialami orang-orang Bani Israel itu adalah dari wanita. Dan ini kisahnya Nabi Musa dengan pengikutnya, ada sekitar 12 kabilah itu. Ini rusaknya karena wanita. Karena udah ikut hijrah kemana-mana dengan Nabi Musa, berkelana dengan Nabi Musa, tidak pernah ketemu dengan istrinya. Begitu sehingga di suatu tempat dijebak sama para musuh, yang dikirimkan wanita-wanita yang berpura-pura berdagang. Hancur. Wanita menghancurkan sebuah kaum yang dekat dengan Nabi SAW, dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini, di antara pelajarannya apa? Al-hadru minal iftitani bin nisa. Hendaklah hati-hati, hendaklah waspada, hendaklah berjaga-jaga dari fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh wanita. Di antara pelajaran dari hadis ini, hendaklah berhati-hati, waspada dari fitnah-fitnah yang ditimbulkan dari wanita. Bagaimana caranya? Bitarkil asbabil lati tuthiru makan syahwat. Dengan cara meninggalkan sebab-sebab tersebarnya bangkitnya syahwat kita. Makanya ini pelajaran penting bagi ibu-ibu supaya tidak menjadi fitnah bagi yang lain. Maka jangan sampai keberadaan panjenengan, posisi panjenengan sebagai muslimah itu memancing, membangkitkan sahabat laki-laki. Biar pakaian dan ketat. Jangan mungkin enak pakainya, mungkin enjoy sih delok sampai marat-marit. Ya. Sebagai ibu-ibu udah muslimah, yang muslimah, ya, karena ketidaktahuannya kepada syariat, membuka bagian-bagian penting dari anggota badannya
untuk dipamerkan, dan mungkin pada saat itu dia merasa nyaman, ya, ingin berbagi kenikmatan mungkin. Subhanallah. Ya. Kenapa? Ini kan membangkitkan syahwat. Sehingga pakaian muslimah nanti dibicarakan di pengajian berikutnya nanti setelah ini. Pakaiannya satu, tidak boleh ketat. Dua, tidak boleh transparan. Ya. Yang ketiga, hindari yang coraknya menyolok. Kenapa? Itu narik syahwat itu, walaupun sana rodo elek. Tapi ini pakaian itu menyolok. Itu ngomong itu tadi fitnah. Poso kalian murid-murid. Gila elek sana. Ini sejak kalau saya nggak ada yang hadir, susah terus kata ngicok yang mentok gila elek. Padahal jenis. Itu dihindari walaupun hukumnya dibolehkan, cuma dikhawatirkan itu menimbulkan fitnah karena meripate wong lanang niku nek ndelok wong wedok niku ini wae kula kandhani. Ndelok pakaiane bisa kecantol Anda. Kecantol. Kecewanya kan nanti ketika melihat wajah gitu ya. Ndelok pakaiannya tertarik, begitu melihat wajahnya ya Allah, putus asa gitu. Ya Allah. Dengan cara itu makanya dihindari. Ya. Itu sebab-sebab terjadinya fitnah. Kemudian apa di antaranya? Ikhtilat, campur baur. Campur baur. Ibu-ibu nggak boleh pakai dalil. Walaupun wanita pakai setengah telanjang, kalau hatinya laki-laki nggak kotor ya nggak ada masalah. Bu, kucing. Iku senengan iwak asin, iwak pindang. Nek mari goreng, jadi masukkan ke lemari ditutup. Paham ini? Apa jenengan komentar? Tergantung kucingnya Ustaz. Laki-laki itu syahwatnya itu kepada perempuan, bukan harta. Makanya wasiat Nabi ini lengkap. Fatakun dunya, fatakun nisa. Hati-hati terhadap dunia. Ini fitnahnya perempuan. Syahwatnya perempuan itu dunia, materi. Jelas ini bukan laki-lakinya, bukan. Nah kalau laki-laki syahwatnya bukan pada materi tapi wanitanya. Makanya lanang-lanang sing ngaji-ngaji ini, akhwat sudah siap menikah sudah, coba nador. Begitu nador kita tanya gimana hasil nadornya. Ya, saya harus istikharah dulu Ustaz. Ini mesti rotok elek ya saya. Istikharah dulu. Ya Allah. Ini fitnah. Ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan. Kemudian apa? Khalwat, menyendiri, berduaan, walaupun dalam rangka murojaah. Tidak boleh. Jadi kok berduaan dengan si Mbak Ustaz ini lagi murojaah biar lebih intensif. Jangan. Makanya ibu-ibu barangkali ada yang belajar privat-privat guru lanang. Suami Anda nggak ada di rumah, itu bahaya. Bahaya. Tapi kan Ustadz itu orang yang beriman. Kucing. Kucing bukan calon. Tapi ya coba ngomong Ustadz itu kayak kucing ya coba ngomong. Fitnah itu bahaya. Awal mungkin gak ada masalah. Perselingkuhan itu tidak langsung ketemu selingkuh orang. Paham ini? Pandangan, makanya jangan remehkan pesan-pesan Al-Quran itu. Tundukkan pandangan, tundukkan pandangan. Karena mata memandang hati itu ngerespon. Itu pasti selama orang itu sehat.
Nggak ada ceritanya orang yang berakal sehat mata memandang hati nggak respon, itu nggak ada ceritanya. Betul apa enggak? Coba ibu melihat ada seorang pakai kerudung bagus, pantas sekali. Pasti hati jenengan guneman walaupun lambene menang. Gimana? Itu pantas sih. Mending coba tak delok merek yo. Iku langsung sudah punya rancangan tafakur tadabbur. Padahal jilbab dipakai kepala orang lain cocok. Nang dasi sampai orang cocok. Kepala. Astagfirullah. Ngampun untuk tindas-tindas. Kan kadang-kadang kita kemerengseng lihat sesuatu menarik itu, langsung kepingin beli. Jadi kan lewat di baju, toko-toko baju ini kan saya dipacang aja nih, golean citaan ini sekolah ini langsing ideal putih lah sampai koyok. Tolong diperhatikan. Ini penting sekali. Ini poin pertama. Hadis pertama yang kita renungkan tentang posisi wanita bagian dari sumber fitnah. Dan tidak usah protes, bukan Nabi yang ngomong, pasti benarnya. Kalau jenengan protes nanti terjadi fitnah di rumah kita. Wanita menjadi sumbernya. Hadis yang kedua, Rasulullah menyebutkan ma taraktu ba'di fitnatan. Tidaklah aku tinggalkan setelahku nanti sebuah fitnah adharru ala rijal yang lebih bahaya bagi laki-laki minan nisa dibandingkan dari fitnahnya wanita. Jadi fitnah setelah aku tinggalkan nanti tidak ada fitnah yang paling besar bagi laki-laki dibandingkan fitnah yang ditimbulkan dari wanita. Dan bisa kita lihat hari ini bagaimana kerusakan moral yang terjadi disebabkan karena tidak terjaganya moral para wanita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al-mar'atu aurah, wanita itu aurah. Dalam tanda kutip maknanya fitnah. Maka fa'idah kharajat, apabila wanita itu keluar rumah, istashrafaha asyaitan, maka setan itu mengintainya dan menghias-hiasinya. Setan itu mengintainya dan apa? Menghias-hiasinya. Apa itu? Fitnah. Fitnah. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menetapkan bahwa sautul mar'ah fitnah. Suaranya wanita itu adalah fitnah. Sehingga ketika sholat tidak boleh ikut mendengarkan imam yang salah dengan suaranya. Ibu yang membuat, mengingatkan, kacau jamaah masjid. Karena ibu itu kalau ngomong apalagi bukan selain dengan suami itu pasti milik kalimat-kalimat yang lain, yang jamil, yang lembut, yang indah. Kecuali untuk suami. Suami itu sopo yang olu kak olu ya wis gitu. Itu orang lain indah, lembut, itu dipilih kalimat. Makanya tidak dibenarkan. Nanti ada fitnah-fitnahnya di sana, kita akan ingatkan. Sehingga ketika keluar rumah ini fitnahnya banyak. Gitu. Nanti insya Allah kita bahas bagaimana dengan wanita karir. Apa kalau wanita kartu mesti harus keluar rumah? Kalau iya, apa dampaknya, efeknya? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Ini hadis yang keberapa?
hadis yang ketiga. Nah, ini kita lihat dari hadis yang pertama, kedua, ketiga, posisi wanita, subhanallah, sangat besar pengaruhnya untuk menciptakan sebuah kerusakan, untuk menyebabkan sebuah kehancuran wanita. Ya. Ada seorang ulama yang namanya Barsisa atau Barseso. Ya. Di abad keberapa itu dijelaskan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ulama harismatik, sangat tawadhu, sangat warok, dan dikenal sangat hati-hati. Akhir hidupnya sujud di telapak kaki iblis karena wanita. Karena wanita. Syekh Abdullah Al-Qasimi 270 Hijriah. Beliau dijuluki sebagai reinkarnasinya Imam Ibnu Taimiyah. Sangat cerdas, hafal Quran, hafal tafsir, hafal ribuan hadis. Akhir kehidupannya menjadi seorang ateis karena wanita. Masya Allah. Wanita. Ini dalam satu sisi. Dalam sisi yang lain, mari kita simak beberapa dalil. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ad-dunya mata'un. Ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah apa? Mata. Perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah al-mar'atus sholihah. Wanita yang sholihah. Sebaik-baik perhiasan. Dan ini menunjukkan apa? Rumah tangga itu akan bagus apabila di dalam rumah tangga itu terdapat seorang muslimah yang salihah. Dalil yang kedua, qala Nabi qala Rasulullah SAW arba'un minas sa'adah. Masya Allah. Sampai Nabi menyebutkan salah satu kunci kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan, bukan cuma kebaikan, kebahagiaan rumah tangga, salah satunya wanita yang saleh. Beliau menyebutkan arba'un minas sa'adah, ada 4 perkara yang merupakan bagian kunci kebahagiaan hidup. Ya, ada 4 perkara yang merupakan kunci dari kebahagiaan hidup. Apa saja? Yang pertama, al-mar'atus sholihah, istri yang salihah. Istri yang salihah itu bukan yang cuma berjilbab saja, enggak. Bukan cuma ngaji saja, enggak. Disebutkan kriterianya. Ya. Yang pertama, yang kedua apa diantaranya? Wal maskan wal wasi, tempat tinggal yang luas, walaupun tidak megah, yang luas. Ya. Itu nanti luas pembahasan ini. Di suatu saat kita bahas secara khusus nanti mungkin, ya, insya Allah. Yang ketiga, apa yang merupakan bagian dari kebahagiaan hidup? Wal jaru sholih, tetangga yang baik. Ternyata tetangga itu ikut ambil bagian dari kebahagiaan hidup rumah tangga. Benar apa enggak ini? Tetangga yang solihah itu suami kita akan jadi selamat, insya Allah. Tapi kalau tetangga ini termasuk tipe-tipe wanita yang al-endeliu, sampai di perumahan saya itu sekarang kan warung itu ada nama-nama yang serem.
Saya pas kajian di sebuah pengajian, yang punya pengajian punya warung baru. Bebek cinta. Terus es coklat mesra. Apa gitu? Saya bilangin, sudah namakan saja warung selingkuh. Di tempat saya ada jual bakso, itu bakso selimut tetangga. Makanya sampingnya ada bakso beranak. Dan sampingnya nanti mungkin jual pangsit hamil di luar nikah. Orang sekarang kasih nama makanan itu aneh-aneh. Untuk menarik. Jadi tetangga yang solih itu merupakan bagian dari sa'adatul hayat, kebahagiaan hidup rumah tangga. Kemudian yang keempat, wal markabun hani, kendaraan yang nyaman. Ini 4 perkara yang menjadi bagian kebahagiaan hidup. Wa arba'un minasyaqawah, adapun 4 perkara yang merupakan bagian penderitaan, kesengsaraan. Apa saja? Yang pertama, al-jarusu, tetangga yang buruk. Rumah tangga yang harmonis, suami istri yang baik, itu bisa hancur hubungannya karena memiliki tetangga yang rusak jiwanya. Yang kedua, yang merupakan bagian penentu kehancuran rumah tangga, wal mar'atus su', istri yang buruk akhlaknya, istri yang buruk perilakunya. Makanya kecantikan bukan segala-galanya. Sudah sibuk? Jadi nggak usah terlalu menyibukkan dengan kecantikan. Kecuali ketemu suami, nggak apa-apa dengan berhias, pakai lipstik, lipstiknya ditebeli, dempul, datang menyebut suami. Aku pusing. Ya, jadi bukan segala-galanya kecantikan, makanya nggak usah membanggakan diri. Tangga yang istri yang buruk merupakan bagian kehancuran rumah tangga. Yang ketiga, wal maskanu dayiq, rumah tangga yang sempit. Rumah yang tempat tinggal yang sempit. Tempat tinggal yang sempit. Dan yang keempat, wal markabus su', kendaraan yang buruk. Itu bagian dari sebab-sebab kesengsaraan. Nah, sisi yang lain kita bisa lihat posisi seorang wanita menjadi sumber kebaikan, menjadi sumber kebahagiaan, menjadi suatu kemaslahatan yang sangat besar karena wanita. Nanti wanita ini memiliki 2 kekuatan yang sangat besar, 2 pengaruh yang sangat besar. Satu, pengaruh pada kerusakan, yang kedua pengaruh kepada kebaikan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu seorang penyair mengatakan, bahkan dinukil oleh para ulama, al-ummahat madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah sekolah pertama kali bagi anak. Madrasah. Kenapa ibu itu dikatakan madrasah? Apa makna madrasah? Dari kata-kata dirosa. Dirosa itu pelajaran. Kalau madrasah berarti tempat untuk belajar. Kenapa para ulama menyebutkan para ibu-ibu itu adalah madrasah? Kenapa demikian? Karena ketika anak sudah begitu mulai lahir, mulai dia lahir, hubungan yang paling dekat dan paling akrab adalah dengan ibu-ibu. Perkataan, sifat, karakter, kebiasaan,
Anak ini nanti tergantung dari siapa ibundanya. Ada seorang syekh, ya, ada seorang syekh punya teman. Temannya ini dikatakan agamis juga enggak. Satu saat diajak bepergian, diajak rekreasi, diajak jalan-jalan. Dan laki-laki temannya ini memiliki 2 anak putra, kecil-kecil. Diajak sekalian naik. Nah begitu naik kendaraan ini, tiba-tiba begitu nada jalan itu menanjak, 2 anak kecil ini langsung spontan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget yang saya. Melihat bapaknya nggak terlalu agamis, tapi melihat anaknya, Masya Allah, ngerti ketika naik itu apa? Membaca takbir. Ibu-ibu ingat-ingat, kalau dengan ke mall, naik, lari kan, karena di sini tahfidz belanja. Baca takbir, tapi nggak usah keras-keras, nanti dikira hari Idul Fitri. Pelan-pelan aja, Allah Akbar, Allah Akbar. Anak kecil ini naik, ketika mendaki baca takbir, Syekh bergumam kepada temannya, ya akhi, saudara, aku lihat kamu itu nggak terlalu agamis. Saya lihat anak itu Masya Allah luar biasa. Kok ngerti adab-adab harian seorang muslim? Dari mana? Apakah kamu mengajarinya? Bukan aku yang ngajar, tapi istriku yang mengajarkan dia tentang adab-adab harian. Subhanallah. Maka coba sekarang evaluasi ibu anak kita, bisa doa ini, bisa doa itu, bisa cara ibadah ini, bisa cara ibadah itu. Coba ditanya siapa yang ngajar? Jawabnya Ustazah. Kapan menjawab? Umi yang ngajar. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, generasi-generasi awal dari para sahabat, para nabi alaihi wassalatu wassalam, di antaranya kita temukan Nabi Ismail alaihi wassalam, itu memiliki karakter yang sangat luar biasa. Ketakwaannya, kecerdasannya, keilmuannya, akhlaknya, akidahnya sangat menakjubkan sekali. Itu ternyata dia dibesarkan ada seorang wanita tangguh yang berada di sampingnya Nabi Ismail. Wanita itu adalah Hajar. Wanita itu adalah Hajar. Oleh karena itu, apabila suatu bangsa ingin mendapatkan bangsa yang besar, bangsa yang jaya, bangsa yang baik, maka persiapkan madrasah-madrasah yang baik. Ini tergantung dari madrasahnya. Anak sekolah itu tergantung dari madrasahnya. Bagaimana madrasahnya? Kalau madrasahnya itu mengajarkan pengajaran-pengajaran yang mubadir, maka menjadilah anak-anak yang banyak mubadir. Karena madrasahnya mengajarkan demikian. Makanya saya menghimbau kepada ibu-ibu atau kepada para asatidzah, barangkali jenengan ikut bagian dalam lembaga pendidikan, karena saya mengkritiki di beberapa pengajian di beberapa sekolah Islam, Quran tidak masuk pelajaran penting, masuk ekstrakurikuler. Itu sekolah Islam. Kumpul ekstranya apa? Drum band. Lalu duit tantangnya kok diujar aja. Itu dibangga-bangga. Quran masuk ekstrakurikuler. Kalian menyanyi, menari. Ini sekolah muslim. Kalau Al-Quran itu masuk ekstrakurikuler, pertanyaannya Bu, ini masuk pelajaran penting apa enggak? Masuk pelajaran penting apa enggak? Berarti suka-suka, nanti yang mau silakan, yang nggak mau silakan nggak apa-apa. Subhanallah. Kalau lembaga Islamnya seperti ini, bagaimana kita akan menyiapkan kader-kader yang berkualitas kalau jiwanya jauh daripada kitab Allah SWT. Ini tolong diperhatikan dengan baik. Apa yang menyulitkan, yang menghalangi Al-Quran tidak masuk pelajaran terpenting? Apa alasannya? Apa nanti sekolah ini akan ditinggalkan umat? Ternyata lembaga-lembaga yang sekarang protes Al-Quran dan Sunnah dikejar sama umat, gak ketinggalan.
dan kecerdasan ilmunya di atas oleh yang lain. Makanya minta tolong kepada ibu-ibu sebagai lembaga, mungkin ormas-ormas dakwah, apa Al-Quran ditempatkan di mana? Kalau nggak penting, berarti kita memuliakan atau enggak? Lalu kita berdakwah, kita berorasi, kita bela syariat Allah. Quran tidak kita masukkan perkara penting. Bisa dipahami? Nah, oleh karenanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya orang yang hendak menikah itu ibarat orang yang akan hendak menyemai sebuah benih. Ingin menanam benih, maka hendaklah ia memperhatikan di mana benih itu akan disemai. Hendak ditanam di mana benih. Ya. Sehingga Nabi SAW menjelaskan, tungkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena 4 hal. Ya. Jadi alasan menikahi wanita dengan 4 alasan boleh. Milih wanita cantiknya boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah. Enggak masalah, boleh. Tapi fitnahnya besar. Ya. Memiliki istri yang cantik itu fitnahnya besar. Kalau antum tinggal bahaya. Antum lepas sendiri bahaya. Lain dengan istri yang enggak cantik. Ditinggal insya Allah aman. Jadi nggak ada yang tertarik. Ya. Jadi yang pertama, apa perkara tersebut? Yang pertama, 5 liha, nikahi wanita karena hartanya. Jadi ada laki-laki ingin menikahi wanita karena kekayaannya, boleh, kan masalah. Wali hasabiyah karena nasabnya, keturunannya. Yang ketiga, wali jamaliha karena cantikannya. Yang keempat, walidiniha karena agamanya. Maka Nabi menganjurkan fadfar bidatidin, pilihlah wanita yang ada agamanya. Taribat yadak, kamu akan beruntung. Tapi jikalau memang nanti ada seorang wanita yang sempurna memiliki 4 hal ini, Masya Allah, datangi rumahnya, lamar dia. Kalau dia mau. Masalahnya mau enggak dia? Ya, ini ada yang sempurna, Ustaz, bagus. Sampai ada yang nanya, Ustaz, bisa nggak saya nyatakan kriteria wanita seperti ini? Kalau ada, kata Ustaz, tak ambil sendiri. Lalu yang diajukan itu yang sempurna. Ya Allah. Maka semua dalil-dalil tadi Ibu, dari 2 sisi kita lihat. Yang satu, apa tadi? Wanita sebagai sumber fitnah yang luar biasa. Satu sisi wanita sebagai kunci kebahagiaan dan kemaslahatan. Ya. Maka apa yang harus disiapkan bagi seorang muslimah untuk berkiprah, berperan aktif untuk membentuk sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan keridhaan Allah. Muslimah apa yang harus disiapkan? Ini yang sangat penting untuk kita kaji pagi ini. Apa yang harus disiapkan? Maka yang perlu disiapkan secara globalnya ada 4 poin. Siapkan 4 poin. Yang pertama adalah kuwatul ilminya, kuatan ilmi, perkaya ilmu, terutama ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang Sunnah. Ilmu tentang akidah, ilmu syar'i, itu paling utama. Ilmu nafi'. Kenapa demikian ini? Kenapa muslimah harus dibekali dengan ilmu? Yang pertama, ini ketika kita ingin berkiprah, paham ya? Itu ketika ingin jenengan berperan aktif. Ya. Yang pertama, ilmu itu adalah ruh. Ilmu itu adalah ruh.
Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Taala di surah 42 ayat 52. Coba kita simak surah 42 ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, surat 42 sudah kamu? Ayat 52 sudah benar ya? Dan demikianlah kami telah wahyukan kepada Muhammad ruh. Di sini yang dikatakan ruh itu adalah Al-Quran. Kenapa Allah menamakan Al-Quran itu sebagai ruh? Apa itu ruh? Ruh itu sesuatu yang menjadikan sesuatu bisa hidup. Jasad tanpa ruh maka jasad itu akan mengalami kematian. Maka ruh itu akan menjadikan kehidupan. Maka orang yang hatinya ada Al-Quran, hatinya akan hidup. Ibadahnya akan hidup. Berbeda ibu. Orang yang ngaji dengan dia ngaji beda. Coba dengan rasakan. Mulai perubahan dirasakan pelan-pelan. Tapi pasti satu persatu terjadi perubahan pada diri kita. Siapa yang merubah? Ilmu yang Allah masukkan ke dalam hati. Dulu keluar tanpa hijab tanpa salah. Habis subuh sudah sampai di mana-mana dengan pakai alat Tarzan. Cekitangi dulu. Loh ya apa tidak? Bahkan ada sebagian yang Masya Allah bilang pakai seragam besar keliling gitu. Setelah ngaji dan tahu ternyata menutup aurat itu wajib bagi seorang muslimah, maka kita akan keluar rumah kecuali sudah terjamin tertutup auratnya. Sampai ketika ada tamu dan segera kita keluar. Sebentar tunggu dulu nyari kita. Makanya ada ibu-ibu yang sudah mulai ngaji baru awal. Ustaz, gimana hukumnya kalau kita keluar rumah nggak lama Ustaz, cuma sebentar. Ngambil sayur tok karena udah pesen gitu. Nggak pakai jilbab karena nyari repot gitu. Kadang-kadang yang nunggu kelamaan gitu. Itu gimana? Nggak boleh. Sebentar tok Ustaz. Hukumnya boleh dengan catatan. Satu, yang antarkan perempuan. Yang kedua, perumahan itu khusus perempuan. Ya nggak ada Ustaz, makan juga cerewetnya di kandang. Hukum itu kalau sudah bicara hukum ibu, itu bicaranya konsekuensi. Jelas ini? Orang kalau sudah masuk dalam hukum, memang begitu aturan. Orang paham, nggak ngeyel gitu loh. Orang nggak ngeyel karena tahu konsekuensi. Sama dengan ibu kalau belanja di Indomaret, di Carrefour, di Matahari, di apa namanya, di Rembulan gitu, itu nggak pernah pakai nawar. Betul nggak? Sampai pernah nggak nawar gitu? Wah masuk gini boleh nggak? Besok. Kenapa nggak boleh ditawar? Karena memang begitu aturannya. Makanya kalau belanja itu di Indomaret cepat, karena nggak ada tawar menawar, uang jelas. Wadah masuk plek. Itu kalau di Hero sana semangka satu iris itu bisa 10.000. Di pasar rakyat satu kepala itu bisa 10.000. Itu jihad dulu itu. Jihad dulu. Sampai yang punya jualan Allah Akbar.
Makanya besok kalau ibu lewat di depan toko itu yang punya toko berjat-majat tahu itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak masuk ke sini. Ya, kenapa kita 10.000 satu iris puas kita, bangga kita, nggak pakai tawar-menawar. Makanya kalau masuk Islam, begitu Anda masuk Islam, melalui Indomaret cepat. Ngerti maksudnya? Tahu aturannya, begitu memang aturannya. Nggak usah ditanya-tanya sebenarnya. Karena begitu memang aturan. Saya masuk nganterin istri, bawa tas sama jaketan. Satpam bilang, Pak, tas jaket dititipkan. Nggak ada isinya apa-apa, Pak. Dititipkan. Ya Allah, lek Pak, kenapa nih? Pak, besok ngocong kan. Satpamnya nek ngono dok, tak ngocong. Tas, oh iya, ya wis kandangnya. Kenapa? Aturan. Paham ibu? Makanya tolong kalau ngaji lewat Indomaret. Paham ya? Nggak usah tanya, kenapa sih Ustaz wanita harus pakai jilbab? Kenapa sih Ustaz? Itu akhirnya jadi lagu. Kenapa ini dan itu haram. Kenapa ini kenapa? Nah itu Allah menyuruh itu dengan ilmunya itu. Dan pasti maslahat kepada manusia. Yang dilarang pasti mudarat. Karena Allah yang menciptakan. Yang menciptakan manusia Allah. Yang menciptakan syariat itu Allah. Sehingga kalau Allah melarang, itu pasti mengandung mudarat. Nanti yang gak terima ditulis. Apa kira-kira yang ganjil? Jangan sampai sepulang dari sini sih ganjil. Sampai gak semuntah-muntah. Apa kira-kira? Saya kok Ustaz, silahkan. Makanya kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin kalau ngaji banyak larangan gak suka. Ngopo ngaji lingkung mas, kayak seorang. Kenapa gak ini, gak ini larang, ini dilarang. Seorang Nabi sempurna gak kayak Islam? Ya urip. Apa alasan jenengan? Kalau Allah melarang itu dengan pengetahuannya. Seperti menundukkan pandangan, tundukkan sudah. Jangan diumbar. Kenapa? Mata memandang, hati komentar. Tergantung hatinya wongi. Saya dulu pernah di rumah sakit jiwa itu. Tapi ngajar. Menurut langsung innalillahi. Gak usah minta dirimu pernah mengalami kekecewaan. Ngajar dulu. Nah, di rumah sakit jiwa itu ada kamar yang paling fatal, namanya gila bener. Jadi satu kamar itu di ngomong gak nyambung. Pedot semua kabel. Jadi kalau yang gila itu blek itu tanya ya gak jawab, ya gak ngerti, gak ada memori, sudah hilang memorinya. Itu gila bener. Jadi kalau nyabrang itu gak kanan kiri. Ini ono wong gendeng walaupun ruwet gak karu-karuan. Ini katanya bentola-tola itu waras asli. Gitu. Ini pengalaman. Kusik sehat, tidak komunikasi masih harapan disembuhkan masih besar. Insyaallah dalam waktu nggak terlalu lama bisa. Tapi kalau sudah duduknya begini, blek sedina tek ya wis niki, itu betul-betul gila. Nah, yang namanya di satu kamar ini ada yang pakai baju, laki perempuan. Tapi anehnya aman. Coba kumpul nawang waras. Ngomong. Kenapa Bu? Nggak ada hasrat sudah. Bahkan mutu meleding, nggak tertarik.
Selama nggak umum itu, yuk kita kinis lah terus gendeng. Makanya kalau ada seorang mungkin ustaz, tergantung hatinya kalau bersih jabatan, kemungkinan ada beberapa hal. Yakin demi Allah, karena saya belajar kejiwaan. Kalau ada ustaz bilang tidak masalah, yang penting hatinya. Kemungkinan satu, gendeng. Yang kedua, kurang ramuan Madura. Allah yang menciptakan sahabat. Sampai akal-akal gimana? Paham ini? Makanya tolong ibu-ibu yang mungkin suka medsos, melok tektok. Bertobat kepada Allah. Anda akan menimbulkan kerusakan berapa luas dengan penampilan. Bertobat kepada Allah. Jelas ya? Bertobat. Allah yang mana? Ilmu itu ruh. Makanya modalin dengan perkaya ilmu, perdalam ilmu, perluas ilmu. Ini yang pertama. Kenapa kok harus dari ilmu itu ruh? Di situ perubahan-perubahan nanti akan kita alami. Perubahan di dalam perbaikan itu akan terjadi. Ya akan terjadi. Masya Allah. Makanya kalau ilmu sudah masuk ke dalam hati, subhanallah, biar ilmu yang merubah. Makanya jenengan kalau nasihati anak itu jangan langsung ketebak, kusuk, bukan Anda yang merubah. Jangan punya pikiran saya akan berubah, jangan. Kita nggak punya kekuatan. Hati itu milik Allah itu. Paham ya? Jadi kalau nasihati ke anak, nasihat dijak duduk, dijak ngobrol, yang akrab dengan anak, ya yang akrab dengan suami. Ngobrol dengan bagus, motivasi suaminya. Ya, ayah nggak kepingin ikut kajian-kajian gitu. Nah, kalau jenengan ngomong begini, terus akhlak jenengan itu bagus, pasti tertarik. Karena hasilnya sangat bagus. Perubahan-perubahan yang sangat dikagumi suami apa? Kalau ngomong yang lembut dengan suami, panggilan-panggilan yang sopan. Baik, bro. Dengan suami, bro. Ya, atau manggil namanya saja, manggil yang manis, yang manja, tidak masalah itu. Yang manja tidak masalah juga. Tapi ya cuma teman-teman. Paham ya? Nah, dari sisi suara jenengan, sikap jenengan, suami pulang, walaupun jenengan sudah makan, dampingi suami. Dampingi. Dilayani, ada butuh apa ini? Ada kurang ini? Sambalnya kayak apa? Dicicipi, Masya Allah. Mas makan keringetan di sapi. Nunggu loro tipes. Kenapa hilang semua? Saya belajar demikian dengan istriku. Walaupun saya nggak bikin sapi, walaupun tapi belajar apa? Komunikasi, hidup guyon sama anak, dilibatkan anak dalam rumah itu kita jadi tantangan di rumah. Kita belajar dari beberapa asatidzah. Ya, kita belajar bagaimana Nabi dalam usia tuanya kejar-kejaran dengan Aisyah. Saya pun tak pakai gitu, tak coba gitu. Ayo, jumpitan. Sama ini kandangnya bulu-bulu. Itu ketoro sama ini tegang. Kalau itu atau orang lagi sendiri. Ya, kemudian sama istri apa jumpitan. Waktu saya sembunyi, kok gak dicari-cari kemana? Tanya, kemana nih belanja? Satu sini. Itu caranya ibu deketi, omong dengan suami, komunikasi. Jelas ini? Jadi kalau suami ingin tertarik dengan kajian Anda, maka Anda harus berbuat baik dulu. Ya, jadi ini yang pertama, kenapa ilmu?
Yang kedua, karena ilmu merupakan bekal utama untuk bisa berdiri tegak di atas syariat Allah. Dan untuk melaksanakan syariat Allah, melaksanakan wasiat-wasiat Allah, itu nggak bisa dilakukan tanpa ilmu. Membangun rumah tangga secara islami nggak bisa tanpa ilmu. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam rumah nggak bisa tanpa ilmu. Ilmu bekal utama dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan kita. Membangun rumah tangga yang baik, mencetak anak-anak yang baik, ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, di dalam surat 66 pada ayat 6 Allah taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini dasarnya di sini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maknanya ini? Mari kita simak tafsir dari surat 66 ayat. Yang pertama, qala Ali radhiyallahu anhu, berkata sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ini tafsir dari sahabat Ali. Yang dimaksud ku anfusakum wa ahlikum nar itu adalah alimu anfusakum wa ahlikumul khair wa adibuhum. Ini maknanya. Ajarkanlah kepada dirimu. Ya, ajarkanlah kepada dirimu dan juga kepada keluarga. Ajarkan kepada dirimu dan kepada keluarga. Apa yang perlu diajarkan? Ada dua hal. Ada dua perkara yang perlu diajarkan kepada diri sendiri dan kepada keluarga. Apa? Yang pertama, al-khairah, kebaikan-kebaikan. Nah, anak-anak diajari kebaikan, ditunjukkan pintu-pintu kebaikan. Ya, tentang adat, ya, tentang ibadah-ibadah seperti sholat. Ibu ajarkan. Nah, mengajarkan kepada anak-anak itu bisa jadi bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Contoh, ketika anak merengek-rengek meminta sebentar ya Umi mau nambah sholat sebentar, sholat sunnah. Kalimat dikenalkan, suara didengarkan, ada sholat sunnah. Nanti nanya anak jenengan satu-satu, Umi mau sholat sunnah. Sudah mulai mengenal. Ajarkan kebaikan, mau tidur baca ayat kursi, sampingnya di kelas, nggak usah diajarin, Anda aja baca. Hafal mana ya? Tapi nggak hafal ya, kursinya jangan dibawa. Ya. Baca ayat kursi. Keluar rumah baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allah la wala quwwata illa billah. Subhanalladzi terus hafal anak tiap hari. Hafal. Ya. Ini cara pengajaran, mengenalkan tentang kebaikan. Begitu juga ketika anak salah, bagaimana cara dengan mensikapi kesalahan ini? Yang sering kali kita keliru. Ya, mensikapi kekurangan anak. Coba diperhatikan, karena ini adalah taklim. Anak itu bisa berbicara, berpendapat karena apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Bahasa apa kira-kira yang sering kita sampaikan? Saya nanya pada anak kecil, main, tanya, ayam nang dibuka tuh minggat. Tak cek nang ibu bude. Cito ditanyain, jawab dekat temen tak takoni, nanti bapak buat sepi, minggat, guyu ibu deh, nama, jadi kau takon gula bahasa, kan manggilnya abah, ini. Jadi kau tangger, di mak bu, nanti bapak bu, minggat, oh, ada pengatur saya ini. Ibu memanggil anak, itu Anda sudah mengajar. Tolong dicamkan. Ketika Anda memanggil anak, itu Anda sudah mengajari bagaimana cara memanggil. Anda menjawab panggilan anak, Anda sudah mengajar.
Anda memberi sesuatu pada anak, cara Anda memberi, itu Anda sudah mengajar. Putri kami disuruh minyak goreng kacang. Uminya lupa kalau apinya kebesaran. Begitu agak gosong, Masya Allah, hasilnya putri goreng gosong ini namanya kacang rasa arem. Saya guyon. Ternyata si putri ini sangat sensitif emosional. Taruh, pergi ndak ngomong, loh iki tintas dulu. Ndak ngomong, moh yora, yora. Uskut. Ya, masuk kamar mandi, ndak lama-lama nggak keluar-keluar. Ternyata nangis. Berjalannya waktu 1 bulan kurang, tak suruh goreng tomat. Hidup goreng tomat buat nyambel. Mau wong disuruh goreng tok sengesi. Mau pakai tasdid. Yang tadi biasa. Mau. Yang kedua mau. Mantep ini. Kenapa? Oh disuruh goreng. Nanti kekosongan lah. Loh, Masya Allah 1 bulan kemarin masih tersimpan di sini. Awas itu. Kadang-kadang yang mematikan peran anak itu siapa? Anak hasil gak bagus itu wajar. Jelas ini? Sayur. Yo sejak di Padang karo sampean rapi. Yo tahu morat mari itu. Mau jenenge sih? Alhamdulillah. Seneng aktif nanti. Tapi kalau nggak dihargai, sama dengan kita ngaji. Seperti ada ibu-ibu sudah mulai ngaji, sudah pakai jilbab, nggak dihargai sama suami. Nah, apa Ustaz ngati ngaji dari berumbusi tomat nih, istri sudah mau pakai jilbab itu, berarti sudah ada apa? Perubahan, muncul kebaikan. Hargai itu peluangmu. Itu loh. Suami tiba-tiba kok berwudu, biar alhamdulillah. Tak siapi sarungnya begitu kelihatan tuh ambil sarungnya. Ngarene yang wudu yang dipiopong. Kurang pintar. Jelas ini. Manusia itu kalau dipuji kebaikannya gimana? Fitrah manusia. Fitrah mana? Ada ibu-ibu itu aktif kalau ngaji itu bawa kue, kadang-kadang jajan, kadang-kadang pepes, bagi-bagi itu rutin ibu. Hari ini bawa pepes apa kok? Ustaz tahu aja. Nah, sering saya lihat bagi-bagi di pepes gitu. Kalau itu Masya Allah. Jadi kan masak sendiri ini. Iya Ustaz, kenapa? Lezat. Besoknya nggak besar. Pertama pindang, yang kedua tongkol, besoknya hiu itu. Fitrah manusia kalau dipuji gimana? Bawakan Ustaz, kalau mau tak buatkan kue. Waduh, Masya Allah. Gara-gara ini. Terus ada ibu-ibu, gininya, kalau masak gininya ya, benarnya harus kasih gini. Kalau saya tak kasih gininya, langsung geletak bisa gini. Geletak dia gak mau. Besoknya gak bawa sudah. Aduh, mati gimana. Loh bu kok dengaran gak buat? Tak telek-telekan. Yes, asli memang tuh, udah satu kecewa itu nama. Lah Pak Ustaz kalau gini kepingin nyeneng nongol ngaji, oh menelan di sini gak seneng nih kok. Saya kurang ini, kari nembak. Oh di situ fitrah manusia hargai. Jelas ya? Suami sudah mau sholat walaupun cuma di rumah selama ini bertahun-tahun tidak sholat. Anda bersyukur kepada Allah. Bangun motivasinya. Ayah nggak kepingin sholat di masjid. Ayah tak temennya. Tak bonceng. Ya. Nanti ayah ngerangkul. Ngerti arah pembicaraan saya ini? Akrab. Bagaimana jenengan akan punya misi dakwah di rumah tangga kalau jenengan tidak akrab dengan sholat? Harus pakai protokol, harus pakai suami dijak dulu. Ini mau ngomong ya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Jelasnya? Kenalkan kebaikan-kebaikan itu. Alimu anfusakum wa alikum khair. Ajarkan dirimu dan keluargamu tentang kebaikan. Dan yang kedua apa? Wa atibuhum, ajarkan tentang adab-adab. Suara lantang dipelankan. Lari, ada banyak orang tua diingatkan. Pelan-pelan dengan cara yang baik. Ini makna pertama. Yang kedua, Imam Qatadah mengatakan, yang dimaksudku anfusakum wa ahlikum naro itu adalah ta'murhum bi ta'atillahi wa tanhahum an maksiatillah. Masya Allah. Perintahkan kepada keluargamu untuk taat kepada Allah. Perintahkan kepada keluargamu untuk apa? Taat kepada Allah. Dan laranglah mereka, cegahlah mereka dari bermaksiat kepada Allah. Nah, untuk melaksanakan dua ini, Bu, bisa nggak kita lakukan tanpa ilmu? Sakit betul? Nggak mungkin Ibu, nggak mungkin. Sampai anak bersin sudah terbiasa. Yo kalau bersin baca tahmid. Jadi kan biasa. Ya, jadi kan biasa. Dibiasakan walaupun anak kecil, jadi kan yang baca tahmid untuk memperdengarkan. Kemudian yang terakhir Imam Ad-Dhahhak mengatakan, hakun alal muslim, wajib atas setiap muslim an yu'allima ahlahu min qurabatihi wa imahihi wa abidihi ma faradallahu alaihim wa manahahumullahu an. Wajib atas seorang muslim untuk mengajarkan kepada keluarganya, kerabat-kerabatnya, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya serta budak-budaknya. Apa yang perlu diajarkan? Pertama, apa saja yang Allah wajibkan. Apa saja yang Allah wajibkan. Yang kedua, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah diajarkan kepada mereka. Mengajarkan yang wajib dan melarang yang diharamkan tidak mungkin bisa kita laksanakan tanpa ilmu. Maka langkah pertama Ibu untuk berkiprah di zaman akhir, untuk berkiprah menjadi muslimah yang membawa kemaslahatan, membawa panji-panji sunnah, adalah yang pertama modali diri dengan ilmu syar'i. Yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita siapkan? Kuwatul imaniyah, kekuatan iman. Kekuatan iman. Sehingga di sini kita perlu mengkaji tentang al-aqaid, akidah-akidah. Pelajari. Sehingga apabila keimanan sudah benar, sudah kokoh, sudah teguh, sudah kuat di dalam hati, itu akan melahirkan sifat-sifat yang sangat menakjubkan. Apa saja di antara? Di situ disebutkan sahihul iman tatawalladut tawakkal. Iman yang benar, iman yang sahih, iman yang lurus, iman yang tangguh, itu akan melahirkan sifat tawakal. As-sabr melahirkan sifat sabar. As-sabr sifat teguh, hati yang teguh. Keteguhan hati itu dibuahkan dari iman yang benar, teguh hatinya. Al-haya wa khasyatullah al-ilallahi azza wa jalla, memiliki rasa malu dan rasa takut kepada Allah. Ini kalau muslimah sudah memiliki sifat ini, masya Allah, ini luar biasa. Jadi iman yang benar akan melahirkan apa? Rasa malu, melahirkan rasa takut kepada dosa. Nah di sini nanti sudah melahirkan pancaran-pancaran kebaikan itu akan dilahirkan. Waraja akan melahirkan sifat harapan sehingga menjadi wanita-wanita yang tangguh seperti Hajar, walaupun punya masalah yang berat, punya ujian yang berat, tapi jiwanya kuat, harapannya besar kepada Allah sehingga ketika dia mendapat ujian, dia tidak putus asa dari ujian ini. Ya.
awas. Menempatkan roja dengan khauf, porsinya harus tepat. Ketika roja lebih besar daripada khauf, motivasinya akan bangun. Ya, putus asa jauh dari ini. Tapi ketika khauf lebih besar daripada roja, dikhawatirkan menghilangkan motivasi. Jelas ini? Dikhawatirkan menghilangkan apa? Motivasi. Maka harus seimbang nanti. Harus tepat menempatkan harapan dengan rasa apa tadi? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melahirkan sifat mujahadah, sifat serius. Ya. Sifat serius, tidak ada kemalasan. Menunda-nunda waktu enggak ada. Meremehkan amal enggak ada. Mujahadah. Serius. Mengerahkan segala kemampuan. Itu lahir dari sahihul iman. Iman yang benar. Nah, tawakal ini yang jadi penguatan orang-orang mukmin ini. Tawakal. Kemudian bekal yang ketiga yang disiapkan oleh seorang muslimah adalah tazkiyatun nafs. Upaya untuk membersihkan dia. Upaya untuk mensucikan jiwa. Ya. Sehingga ketika langkah itu dijalankan, maka akan melahirkan ada dua hal yang paling mendasar. Yang pertama, seorang muslimah yang berusaha untuk tazkiyatun nufus itu akan memiliki kesibukan. Yang pertama apa? Husnul khuluq, berupaya untuk memperbaiki akhlak. Akhlak kepada orang tuanya, akhlak kepada mertuanya, akhlak kepada istrinya, suaminya, akhlak kepada saudara-saudaranya, akhlak kepada anak-anaknya, akhlak kepada tetangga kanan kirinya, akhlaknya diperbaiki. Akhlaknya diperbaiki. Masya Allah, husnul khuluq. Ini tampil yang memanjang. Di sini cahaya keimanan itu akan lahir. Cahaya ibadah akan bersinar. Akhlak yang buruk itu bisa memadamkan cahaya ibadah. Saya ulangi. Akhlak yang buruk bisa memadamkan cahaya ibadah. Walaupun ibu tekun kajian di mana-mana didatangi. Ustadz ini dikejar, ustadz itu didatangi terus mengajar. Tapi akhlak dengan suaminya tidak baik. Kira-kira yang dikenal suaminya kepada istrinya apa kira-kira? Ngajinya atau akhlak? Akhlak. Coba nanti dievaluasi. Ya, itu yang pertama ini. Jadi usaha dari tazkiyah itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama apa? Memperbaiki akhlak. Yang kedua apa? Hifdzul iffah wal izzah. Menjaga kehormatan diri dan menjaga kemuliaan diri. Menjaga kehormatan diri dan menjaga kemuliaan. Makanya tolong ibu-ibu yang masih suka dengan medsos, tolong renungkan matang-matang. Itu menimbulkan fitnah yang sangat besar. Wajah Anda ini dilihat oleh banyak manusia. Dan di luar tidak semuanya orang bisa selamat dari fitnah itu. Jadi kami, ya, terutama pakaian-pakaian yang naudzubillah min syarri, yang tidak pantas bagi seorang muslimah yang melakukan hal yang demikian ini. Ya, begitu juga grup. Ya, di grup di-share ke grup kan wanita-wanita, tapi grup jenengan itu punya suami. Bisa dibalik, punya suami mereka. Dan terkadang HP istri itu dibawa siapa? Suami. Kalau kemudian dilihat wajah Anda, penampilan Anda di sana, sementara kita sudah dikenal sebagai orang-orang yang belajar, ini hilang muruahnya, kehormatannya hilang, rusak itu. Maka jangan dirusak dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Hifdzul iffah, menjaga kehormatan diri, pakaiannya dijaga dengan baik. Ya. Kemudian wal izzah, menjaga kemuliaan
Jangan menjatuhkan diri dalam kehinaan dan kerendahan. Apa saja dan gampang-gampang meminta-minta, gampang hutang sana hutang sini, jangan dibiasakan. Itu jatuh kewibawaan. Tidak sedikit sahabat yang bagus pecah, terputus, hilang persaudaraan kan hutang-hutang yang tidak dijaga dengan baik. Bisa terjadi? Banyak kasus demikian. Bahkan hilang dari kajian. Goib ditanya, kemana sih bulan? Ada peningkatan ilmu. Sudah bisa goib. Ini itu sekali. Baik. Ini peran kita yang ketiga. Tazkiyatun. Yang terakhir. Apa peran seorang muslimah? Iqamatud dakwah. Menegakkan dakwah. Ikut berpartisipasi dalam menegakkan dakwah. Nah, oleh karena itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita akan bahas poin-poin ini secara detail supaya nanti kita bisa menerapkan dengan baik, dan yang kita harapkan adalah buah daripada keikutsertaan para umat itu akan menjadikan generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang bermutu, generasi-generasi yang berkualitas, yang nantinya diharapkan melalui peran serta muslimah yang berilmu, muslimah yang beriman, merubah tatanan bangsa yang hari ini kita bisa saksikan marak-maritnya terkabul. Mudah-mudahan dengan majelis-majelis taklim yang diadakan Allah memberikan keberkahan kepada majelis kita. Dan tolong ya, untuk memperbaiki diri butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh keuletan ibu. Jangan putus asa untuk terus memperbaiki diri. Jelas ya? Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Ini gimana ini? Tadi saya siapkan hadiah. Dari rumah sudah tak bungkus tas. Buku ada sekitar 20 buku lembar. Ya, kok darurat takdir. Mungkin jenengan memang belum ditakdirkan dapat buku. Ya. Mudah-mudahan nggak terlambat. Tadi maka tak cek di mobil, Pak. Saya tadi bawa tas. Oh, Masya Allah. Ustaz. Ya, kotor. Ya, takdir. Ini jenengan yang bertanya atau saya? Sudah biasanya kan Ustadz yang ditanya. Sekarang Ustadz yang bertanya ya. Nah, coba sebutkan di antara faktor-faktor kebahagiaan rumah tangga. Itu, silakan. Istri dan suami. Apa? Rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman. Masya Allah, barakallahu. Gandengannya, jantan dan biar. Ini belum ditanya suami. Kalau dengan suami jangan sampai gitu ya. Suami bilang, gini loh ma, sudah paham. Hati-hati. Iya. Sekarang 4 hal yang menjadi apa tadi? Faktor kehancuran. Silakan. Tetangga yang buruk, istri yang buruk perilaku, rumah tempat tinggal yang sempit, kendaraan yang buruk. Baik, barakallahu fiikum. Nah, coba itu ada yang hafal doa bersama itu. Enggak boleh kan? Masya Allah. Allahumma kama hasan takhafif wa hasin khuluqina. Gak tahu cermin ini kayaknya. Langsung dicakari. Nah, kemudian berikutnya doa
suami kepada istri setelah akad nikah? Nggak pernah cucuk bumbunan gitu. Sepulang dari sini tanya suami, ya. Gimana Bu? Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khairama jabal wa a'udzu bi apa? Ini perlu nikah lagi kayaknya. Untuk menghafalkan doa. Nah, sebutkan hadis Nabi kriteria wanita yang dinikahi. Wanita dinikahi alasannya apa? Karena hartanya, Hartanya, karena kecantikannya, karena agamanya, karena nasabnya. karena nasab. Nah, silakan. Tinggal berapa Baik, tolong sebutkan rukun la ilaha illallah. Sebutkan rukun la ilaha illallah. Ada berapa rukun la ilaha illallah? Mencarinya sendiri suwe. Silakan. La ilaha illallah ada dua. Ada dua. Yang pertama menetapkan keesaan Allah, yang kemudian yang kedua menafikan yang kalau bukan. Pelan-pelan. Lalu bersemangat. Yang pertama apa? Menetapkan isbat namanya. Isbat dari kalimat la. Yang kebalik ibu ya. Yang pertama apa? La ilaha. Itu apa? Rukun pertama disebut isbat, menetapkan. La itu menafikan. Yang pertama apa? Nafiyun. Nafi itu menafikan tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Makanya doa nggak boleh kepada selain Allah. Ya, nggak boleh. Ya, ini namanya nafiyun. Yang kedua apa? Syaratnya isbat. Isbat itu menetapkan, meneguhkan. Siapa yang berhak? Illallah. Kecuali Allah. Itu rukun la ilaha. Nah, itu ada dua. Ya, syarat-syarat la ilaha ada berapa? Ada berapa syarat-syarat la ilaha? Ya, sudah hadiahnya tadi. Ada syarat-syarat la ilaha? Ada yang hafal? Ada berapa itu? Dan dimaklumi karena sudah lanjut usia. Nanti akan kita belajar bareng-bareng bersama-sama, insyaallah ya. Yang sabar dengan kekurangan-kekurangan di rumah, dengan suami, dengan orang tua. Apa? Kurang satu. Kasihkan aja sudah sama-sama. Ini status yang putus asa tadi. Baik, ada yang paling sepuh nggak di sini? Yang paling sepuh siapa? Saya yakin nggak ada yang mau sepuh, nggak ada yang mau. Yang paling sepuh siapa? Masya Allah, kasih hadiah buat dia. Sebagai penghargaan, sangat sepuh tapi semangat di dalam belajar. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Demikian kajian kita siang ini, kurang lebih maaf. Salam untuk keluarga semuanya. Kita belajar untuk memperbaiki diri, perbaiki ibadah kita, perbaiki iman kita, perbaiki akhlak kita. Semoga Allah meridhai kita semua. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.